Baik, kalau metode ideal dalam memahami hadis, di sini hanya ada kira-kira 7 poin metode ideal. Yang pertama sekali tentu saja adalah memastikan kualitas kesahihan hadis, baik secara sanad maupun matan. Hadis bisa ditentukan sahihnya dari dua sisi, sanad, matan. Ini langkah pertama. Tidak mungkin kita pindah ke langkah berikutnya sebelum kita memastikan kesahihan hadis. Kalau sudah pasti sahih, barulah berinteraksi berikutnya dipahami. Kalau tidak sahih, hentikan saja. Karena kalau seandainya sudah pasti tidak sahih, apalagi palsu, tidak ada gunanya untuk memahami. Karena dia palsu. Maka langkah pertama harus memastikan kesahihan hadis. Secara sanad, ini ilmunya luar biasa, ilmu rijal. Ulama-ulama hadis punya jasa besar dalam persoalan ini. Tahu mereka ini rajul kazzab, atau muttaham bil kadzib, pernah tertuduh berbohong umpamanya. Pernah tertuduh berbohong saja hadisnya sudah tidak diterima. Dengan sekecil-kecilnya tingkat kebohongan. Meskipun bohong kepada hewan. Ada orang manggil kucing, pus, 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 datanglah kucing tuh. Rupanya tidak ada makanan di tangannya. Hadisnya sudah tidak diterima. Karena dia sudah berbohong kepada hewan. Kalau dia bisa berbohong pada hewan, maka mudah pula berbohong pada Nabi. Oleh karena itu perawi hadis semuanya mesti thiqah, adil dan terpercaya. Tidak ada unsur kebohongan. Atau nanti menetapkan sahihnya itu melalui matan. Matan itu lafaznya bertentangankah dengan Al-Quran, bertentangankah dengan hadis. Karena ada contoh-contoh hadis yang sudah dipastikan dhaif bahkan palsu oleh para ulama. Dan buku-bukunya juga sudah sangat-sangat banyak sekali. Ibnul Qayyim, Imam Suyuti itu mengumpulkan hadis-hadis yang maudhu' atau hadis-hadis yang palsu. Ada contoh hadis palsu, inna safinata Nuh tafat bil baiti wa sallat rak'atain. Sampai Nabi Nuh itu pernah tawaf di Ka'bah lalu salat 2 rakaat. Sampai Nabi Nuh tawaf di Ka'bah lalu salat 2 rakaat. Pertanyaannya, sudah ada ke Ka'bah pada masa Nabi Nuh? Jadi kalau bertentangan dengan Quran, hadis, ijma, qiyas, bahkan dengan catatan sejarah, maka itu pasti dikatakan sebagai hadis yang tidak dapat diterima. Nah, setelah itu baru berangkat pada yang berikut-berikutnya. Kalau sudah pasti sahih, barulah pindah kepada metode yang berikutnya. Memahami hadis secara tematik, kumpulkan banyak hadis. Hadis tidak satu. Itu yang dikatakan tadi oleh kemenak kita. Hadis tidak hanya satu. Dalam satu masalah bisa beberapa hadis. Dari kesemua itu nanti kita bisa menyimpulkan kesimpulan hukum. Memahami hadis melalui kaidah-kaidah kebahasaan, apakah ini hakiki atau majazi dan lain sebagainya. Memahami hadis dengan mengenali dimensi waktu dan tempat. Ada al-bu'dul zamani wal bu'dul makani. Kalau kita tidak memahami hadis itu melalui dimensi waktu dan tempat, bisa-bisa kita salah dalam menyimpulkan hukum. Ketika dilarang kita buang air, qada hajat, menghadap kiblat. Kata Rasul, jangan menghadap kiblat. Walakin syarriku au gharribu. Tapi arahkanlah ke timur, arahkanlah ke barat. Ini hadis ini tidak cocok untuk kita di Indonesia. Dari segi makan. Karena kiblat kita justru ke barat. Nabi bilang jangan menghadap kiblat, tapi arahkan ke timur, arahkan ke barat. Maka Nabi mengucapkan ini di hadapan para sahabat di kota Madinah yang kiblatnya tidak ke barat dan tidak ke timur. Itu namanya al-bu'du zamani. Memahami hadis sejalan dengan maqasidul hadis. Nabi mengucapkan sesuatu, terkadang yang diinginkan bukanlah lafaznya tapi maqasidnya, apa yang ada di balik ucapan Nabi itu. Sehingga itu yang dikedepankan.
Dan catatan sejarah banyak. Sahabat ketika Nabi menyebutkan sesuatu, dia nanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau tidak? Ternyata ada strategi Nabi di situ. Oh, kalau begitu ya Rasulullah, ada hal yang saya pandang lebih baik dari itu. Dan malah diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bagian yang berikutnya, memahami hadis dengan memperhatikan kedudukan Nabi sebagai seorang mufti kah dia, hakim kah dia, rasul kah dia, bahkan ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dalam kaitannya sebagai kebiasaan pribadi dia yang mungkin saja itu tidak ada pada sahabat. Nah, ini akan berbeda nanti di dalam kesimpulan hukumnya. Saya sangat mencoba untuk meringkas ini karena waktu saya tinggal 5 menit. Sehingga baca saja contohnya yang ada di dalam. Pada bagian terakhir, memahami hadis melalui sains dan kemajuan ilmu. Ternyata sekarang dikembangkan apa yang namanya i'jaz ilmi, baik pada Al-Quran maupun pada hadis Nabi. Banyak hal-hal yang diucapkan oleh Nabi 14 abad yang lalu ditemui kebenarannya oleh ilmuwan pada hari ini. Itu soal sama, menyamak kulit, kenapa harus dengan tanah, campuran tanah? Ternyata tidak bisa diganti campuran tanah dengan selain tanah. Dicoba diteliti itu. Diganti dengan jenis deterjen apapun, tidak sebersih ketika dicampur dengan tanah. Dan Nabi sudah mengucapkan, akhirnya ilmuwan itu masih Islam. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk melihat di antara hadis Nabi di mana ternyata sejalan dengan sains dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ada hadis tentang DNA, habatus sauda, tentang larangan makan dan minum sambil berdiri, ada larangannya oleh Nabi kita. Jumlah persendian manusia itu ternyata ada dalam hadis dan diakui oleh para dokter hari ini.